Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi bersama saya Budi Citrawati, saya Francisca Yusmita, saya Esti Aprianti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Citra. Bagaimana kabarnya Bu Esti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Citra? Alhamdulillah Bu Esti, saya juga baik. Begini Bu Esti, hari ini kan Bu Esti akan melakukan coaching. Nah, sebelum Bu Esti nanti melakukan coaching, itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Esti. Bagaimana Bu Esti? Ya silakan Bu Citra. Ya. Jadi begini Bu Esti, pada saat proses coaching Bu Esti nanti, saya akan mengamati antara coach dan coaching. Di sini saya akan amati apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah Bu Esti nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke coaching. Kemudian juga apakah coaching nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Esti dan juga jangan lupa nanti Bu Esti menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kemudian kita mulai proses coaching ini, itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Esti. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Esti kembangkan dalam proses coaching ini? Ya baiklah Bu Citra. Pada kesempatan ini saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu Citra. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Esti ada 3 ya. Yang pertama presence tadi, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari tiga kompetensi ini yang lebih spesifik yang ingin Bu Esti kembangkan itu yang mana Bu? Saya akan mengembangkan menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Selanjutnya Bu Esti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan, yang ingin dicapai dari program coaching ini apa Bu Esti? Saya ingin nantinya coaching bisa menemukan solusi sesuai dengan kompetensi coaching, gitu Bu. Oh ya, baik Bu Esti, terima kasih atas jawabannya. Jadi setelah ini nanti Bu Esti akan melakukan coaching. Setelah nanti Bu Esti melakukan coaching, nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu Esti ya. Ya siap Bu. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Assalamualaikum Esti, bagaimana kabarnya Ibu siang ini? Waalaikumsalam Bu Yus. Gimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah baik juga Bu Esti. Bu Esti, apakah Ibu ada waktu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Esti. Akhir-akhir ini kan ada yang mengganggu pikiran saya. Baik Bu Yus, hari ini saya longgar. Saya siap apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan hari ini Bu. Begini Bu Esti, saya sedang berpikiran dengan murid saya yang bernama Nora. Nah, setiap hari Senin dia itu sering tidak masuk sekolah. Jadi sudah beberapa kali ini saya amati ketika hari Senin pasti dia tidak masuk. Oh, jadi itu yang membuat Bu Yus turun hari ini ya Bu ya. Baiklah, begini Bu Yus, apa yang Bu Yus harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Yus? Dari pembicaraan kita hari ini Bu Esti, saya mengharapkan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tadi tentang murid saya. Jadi bagaimana caranya biar Nora itu tetap masuk sekolah. Naura bersikap seperti ini baru-baru saja atau sudah lama Bu Yus? Baru-baru saja ini, sebenarnya baru-baru saja ini. Kalau dulu katanya sih kelasnya itu masih rajin. Oh gitu ya. Berarti baru saja Naura yang bersikap seperti itu ya Bu. Ya insya Allah kita cari solusinya bersama-sama. Kira-kira peluang apa yang sudah Bu Yus ambil untuk
hari Senin ini jawabannya itu katanya memang di hari Senin itu dia itu malas apalagi kalau ada upacara, jadi dia itu malas ikut upacara seperti itu. Dan dia itu si Naura bilang kalau berdiri terlalu lama capek. Kemudian saya juga menghubungi orang tuanya melalui jawaban orang tuanya mengatakan kalau Naura itu tidak mau sekolah karena memang tidak suka ikut upacara. Gitu ya Bu. Jadi sebenarnya Bu itu sudah mencari atau membuat menemukan solusinya ya Bu ya. Nah, kira-kira hambatan apa Bu yang dengan alami ketika dengan ambil itu? Setelah saya amati ada beberapa hal yang menyebabkan usaha saya itu berhasil. Di antaranya yaitu bahwa orang tua Naura itu kan bekerjanya jualan di pasar, jadi berangkatnya pagi-pagi sekali. Ketika Naura berangkat ke sekolah itu tidak ada yang memastikan apakah dia itu sudah berangkat atau belum, seperti itu, sehingga orang tua itu tidak bisa memantau atau memastikan apakah Naura hari ini tadi berangkat atau tidak. Itu hal yang lain yang menjadi hambatannya bahwa Naura ini juga termasuk anak yang manja karena dia juga anak yang terakhir. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya Bu Yus ini kan sudah mengetahui hambatannya ya Bu ya. Nah kira-kira rencana Bu Yus apa agar anak ini atau Naura ini bisa masuk sekolah lagi? Mungkin Bu Yus sudah punya langkah-langkah yang bisa Bu Yus ambil? Selama ini saya sudah melakukan komunikasi sekitar 2 bulan lebih intens lagi dengan orang tua Naura terutama agar orang tuanya juga lebih memberikan motivasi kepada anaknya bahwa pasal di hari Senin itu kan termasuk hal yang penting karena itu kan juga melatih kedisiplinan juga. Saya juga mohon kerjasama juga dengan orang tua Naura agar salah satu dari mereka itu memastikan ketika pagi-pagi itu Naura berangkat sekolah atau enggak seperti itu. Kebetulan kan orang tua Naura berdagang di pasar, jadi mungkin jam kerjanya tidak terkait jam dinas seperti itu. Kalau misalkan menyempatkan waktunya sebentar, seharusnya demi kepentingan anak bisa. Nah untuk Naura sendiri, saya ingin memberi motivasi juga kepada Naura bahwa upacara itu penting karena dapat meningkatkan rasa nasionalisme dia, kemudian juga meningkatkan rasa cinta dia kepada tanah air seperti itu. Dengan mengikuti upacara ini mungkin juga bisa berlatih disiplin seperti itu. Ya, baiklah Bu Yus, Bu Yus tadi sudah menyampaikan peluang-peluang yang akan dilakukan agar Naura ini bisa tetap masuk sekolah ya Bu ya. Apakah masih ada yang ingin Bu Yus lakukan? Saya juga memberikan motivasi secara umum di kelas, jadi tidak hanya Naura saja, tetapi anak-anak yang lain juga saya beri motivasi. Jadi biar semua anak itu juga lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi dalam mengikuti upacara. Baiklah Bu Yus, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa saja Bu yang bisa membantu Bu Yus dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Sejauh ini yang dapat membantu saya sih terutama Naura saya pribadi, kemudian orang tua dan teman-temannya juga. Ya, baiklah dari percakapan kita hari ini kita sudah menemukan solusinya ya Bu tentang bagaimana cara memberikan semangat kepada anak tadi. Baiklah, berarti Bu Yus pada siang hari ini sudah melakukan percakapan dan menemukan solusi yang baik ya Bu. Ya Bu, saya nanti akan lebih intens lagi untuk berkomunikasi dengan orang tua saya terutama serta memberikan motivasi yang lebih kepada Naura serta anak-anak di kelas lain. Kira-kira rencana Bu Yus tadi akan dilaksanakan kapan ini? Hari ini nanti akan saya mulai karena saya yang pertama saya juga akan menghubungi orang tua Naura terutama. Ya, baik itu sudah alhamdulillah Bu Yus lakukan. Mungkin tadi Bu Yus datang ke sini dengan muka yang murung ya, saya sudah terlihat ceria. Nah, kira-kira apakah sudah lega atau gimana Bu perasaannya? Ya, alhamdulillah Besti, saya merasa lega sekali dan dari percakapan kita ini tadi saya mendapatkan inspirasi dan ada beberapa solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya. Alhamdulillah kalau dari percakapan ini sangat memberikan manfaat pada Bu Yus ya Bu.
Ya Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya sudah mau berbagi serta mau ngobrol tentang permasalahan saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, saya mau kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Baik Bu Esti, bagaimana proses coaching hari ini tadi Bu Esti? Alhamdulillah Bu Citra, proses coaching hari ini tadi berjalan dengan baik Bu. Ya, alhamdulillah, baiklah Bu Esti. Jadi setelah proses coaching ini tadi sudah berjalan dengan baik, ada beberapa pertanyaan Bu Esti yang ingin saya tanyakan pada Bu Esti. Tadi saat proses coaching tadi ada indikator pencapaian yang ingin Bu Esti capai, itu bagaimana Bu Esti? Jadi saya sudah melakukan proses coaching tadi Bu, sudah melakukan sesuai anggota. Di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya saya mengidentifikasi permasalahan, juga menanyakan rencana aksi pada coaching. Saya juga menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi diri coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Esti. Jadi dari proses coaching yang saya amati tadi Bu Esti ini sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan algoritma. Jadi tadi saya amati Bu Esti itu sudah menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi permasalahan, dan juga Bu Esti menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coaching. Kemudian tadi saya juga mendengar Bu Esti itu bercakap dengan coaching itu sudah fokus, jadi sudah presence atau kehadiran penuh. Jadi Bu Esti itu merespon segala yang dikatakan oleh coaching, mendengar menjadi pendengar aktif. Kemudian dari yang saya amati tadi Bu Esti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke coaching. Nah, itu tadi dari pengamatan saya Bu Esti. Jadi Bu Esti itu menurut saya sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bu Esti lakukan dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bu Esti bisa melakukan coaching-coaching lagi lebih sukses dan lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Esti itu kembangkan? Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan lagi pada proses coaching kedepannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang algoritma Bu lebih baik lagi, dan saya akan melakukan proses coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot agar lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching dan menemukan menemukan solusi dari permasalahannya coaching. Begitu Bu Citra. Baik Bu Esti, sungguh luar biasa sekali Bu Esti ini ya. Jadi Bu Esti itu akan mendalami lagi algoritma, kemudian tadi akan mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi ke coaching. Jadi semoga semakin baik lagi dalam proses coachingnya ya Bu. Baiklah Bu Esti, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik menggunakan algoritma. Sepertinya saya akhiri dulu percakapan kita di pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa ketemu lagi. Terima kasih ya Bu Esti. Sama-sama. Assalamualaikum.